Sudah berapa kali saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Petaka besarnya itu terjadinya itu gara-gara Anda sendiri. Nggak ada hubungannya dengan debt collector mau datang, debt collector mau menyebarkan data, nggak ada. Petaka ini tercipta gara-gara Andanya yang tidak mau berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda memaksa menutup pemikiran Anda seolah-olah ketika Anda sudah terjebak dengan ranah yang namanya pinjaman online atau pinjaman daring, seakan-akan dunia sudah berhenti berputar, perjalanan hidup Anda sudah berhenti sampai di sini, karir Anda sudah terputus, masa depan Anda sudah hilang. Anda yang menciptakan kepanikan. Dari pinjol, apa yang dilakukan oleh pinjol? Pinjol sudah mempunyai skema sejak awal. Ya, bagaimana caranya dia meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari diri Anda. Tapi Andanya tidak sadar. Bahkan setelah Anda nyemplung ke ranah pinjaman online, masih juga Anda menutupi pemikiran Anda dengan cara memikirkan hal-hal bodoh yang tidak terlalu penting. Ya, kenapa saya bilangin hal bodoh yang tidak terlalu penting? Anda perhatikan, setiap ancaman yang Anda dapatkan, yang satu dengan yang lainnya, semuanya ini sama, teman-teman. Bahasa yang mereka gunakan ini semuanya sama. Hanya saja, masing-masing dari Anda yang meminjam pinjol hari ini tidak saling mengetahui bahwasannya WhatsApp yang dikirimkan, SMS yang dikirimkan, telepon yang mereka gunakan, itu juga dipakai kepada yang lainnya. Ya, bahasanya sama. Di mana Anda membuktikan bahasa ini sama? Anda boleh cek ya di semua ruang komentar. Orang yang memberikan edukasi dengan pinjol hampir sama semua. Mau dilimpahkan ke pihak ketiga. Oke, data mau disebar. Saudara-saudara mau dihubungi. Anak mau dihubungi, mau didatangi ke tempat sekolah. Anda mau diproses hukum. Oke, habis itu lagi Anda akan dicegat di jalan. Akan dikirimkan orderan fiktif. Hampir sama semuanya. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan hampir sama. Selesaikan dalam waktu 15 menit ke depan. Selesaikan dalam waktu 30 menit ke depan. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Kalau Anda tidak melakukan hal itu, siap-siap data Anda dan data semua keluarga Anda, kontak-kontak Anda, nomor orang yang ada di telepon semuanya, kami hubungi. Ya, tapi di bawahnya adalah selesaikan melalui aplikasi sebelum jam 13.00, 15.00. Apa yang membedakan? Kata-kata itu apa yang membedakan? Mereka sudah skemakan hal ini. Bagaimana mereka merancang kata-kata itu untuk mengelabui pemikiranmu yang positif. Dirubah pemikiranmu menjadi negatif. Berapa kali saya bilangin sama teman-teman semuanya. Pinjol akan menyumbang kepanikan kepada diri Anda. Tingkat keberhasilan debt collector dalam melakukan penagihan orang yang telat bayar, ya, bukan mengambil tagihan lebih awal, tapi bagaimana dia mengirimkan kepanikan kepada diri Anda, kesetresan dan kekacauan pada diri Anda, sehingga pihak dari pinjol akan menjadi remote control untuk mengendalikan hidup Anda supaya Anda tidak bisa lepas dari lingkaran setan ini gitu. Ini lingkaran setan, teman-teman semuanya. Ya, Anda akan didesak untuk gali lubang tutup lubang. Bayangin, Anda perhatikan, 2 hari menjelang jatuh tempo, ada chatbot yang template aja isinya semuanya. Apapun yang Anda jawab, mereka mengingatkan tagihan tapi meminta menyelesaikan hari ini. Ya, kalau Anda tidak hati-hati membaca hal itu, akan terjadi kekacauan, teman-teman. Anda akan salah berpikir dan Anda akan salah langkah. Oke, apalagi Anda sudah diiming-imingkan dengan kredibilitas yang baik, kenaikan limit dan segala macam. Tolong gimmick-gimmick seperti ini jangan sampai terpengaruh. Ini buat teman-teman semuanya. Kalau Anda pengen lepas dari jeratan pinjaman online, siapa yang bisa melepaskan Anda dari di sini? Apakah saya? Apakah teman-teman saya yang lain yang mengedukasi? Tidak ada satupun. Ya, yang bisa melepaskan Anda dari jeratan ini adalah diri Anda sendiri dengan tidak bertentangan dengan pemikiran dan rasa takut yang ada. Ya, Anda mau cari solusi kemanapun, konsepnya sama. Oke,
Asal jangan Anda masuk ke konsultan aja gitu loh. Atau ke joki. Kalau ke konsultan masuknya, ya Anda diajakin lagi minjol. Kalau bisa Anda 1 minggu sebelum jatuh tempo datang sama mereka. Didoktrin lebih-lebih supaya Anda bisa yakin dengan mereka dan menghabiskan semua limit yang ada. Tanggung ini. Kalau galbay cuma 5 juta, 3 juta tanggung. Galbay 5 juta dengan galbay 100 juta sama aja. Padahal tujuan mereka adalah mereka juga meraih keuntungan. Ya, belum lagi persen-persenan yang mereka minta. Nah, galbay itu bisa sendiri kok. Hari ini kita galbay. Ya gagal bayar. Apakah ini kemauan kita? Apakah ini keinginan kita sejak awal meminjam? Ya tentu tidak. Ya, tidak ada manusia yang mempunyai itikat buruk. Ya, kalau Anda mempunyai itikat buruk, sejak awal data-data sudah Anda mainkan. Tapi karena Anda mempunyai itikat baik, Anda tidak memainkan data apapun. Ya, teman-teman harus paham itu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, ayolah kita berpikir normal. Ayolah kita selamatkan hidup kita ini. Jangan lagi teman-teman terfokus pada ancamannya. Jangan lagi terfokus pada katanya. Ini, itu, segala macam. Tolong jangan lagi. Ya, karena satu-satunya orang yang bisa membebaskan Anda dari sini adalah ya diri Anda sendiri. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa membebaskan Anda kecuali diri Anda paksakan untuk keluar dari semua ini. Keluar dari ketakutan yang ada. Bang, saya dihantam bang setiap hari bang. Dengan kata ini, dengan chat ini, dengan intimidasi ini. Ya maka dari itu saya selalu bersuara. Putus semua komunikasi saya bilangnya. Ya, cocok kan, terbukti kan? Karena 99% kepanikan yang terjadi gara-gara Anda terus membaca chat WhatsApp. Gara-gara terus membaca email. Gara-gara Anda terus memahami teleponnya. Padahal Anda masih dihantui dengan rasa bersalah. Dia akan memainkan dari pola pikir Anda. Di alam bawah sadar Anda akan dipermainkan. Sehingga terjadi kebuntuan dalam hal itu. Makanya Anda tidak akan berpikir panjang melakukan tindakan-tindakan yang bahkan tindakan itu merugikan diri Anda sendiri. Ya, ini pahami ini teman-teman semuanya. Saya mengingatkan Anda berulang-ulang kali. Saya tidak pernah bosan dengan hal ini. Karena saya tahu satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan Anda dari jeratan ini, diri Anda sendiri. Ya, tinggal Anda memahami langkah demi langkahnya. Ya, saya juga menyematkan sama teman-teman semuanya, saya sampaikan. Kalau teman-teman kebingungan misalnya menghadapi hal ini, kebingungan misalnya harus seperti apa dan segala macam langkah-langkahnya, atau untuk mentafsirkan ucapan-ucapan debt collector melalui chat WhatsApp, di sini ada nomor saya atau di layar-layar yang ada. Anda bisa hubungi admin saya, Anda boleh bergabung di grup WhatsApp saya boleh, konsultasi langsung sama saya juga boleh. Saya akan tunjukkan langkah-langkah yang Anda lalui. Menghadapi WA seperti apa, menghadapi email seperti apa, bagaimana langkah kita dalam menjalani hari-hari kita setelah dinyatakan telat bayar, tidak mampu bayar. Ini biar teman-teman bisa fokus. Ya, hari ini saya perhatikan kebanyakan dari orang sudah tahu terjebak di dalam dunia pinjaman online. Otomatis duit tidak ada, oke? Karena duit Anda tidak ada. Kalau seandainya duit Anda ada, Anda mungkin nggak akan menemukan saya dan teman-teman yang lainnya juga. Karena duit Anda tidak ada, oke? Tapi entah kenapa, yang Anda sibukkan adalah kapan saya datang ke rumah. Daerah mana yang mau dikunjungi, sebar data atau tidak. Ini yang menimbulkan kebuntuan. Karena itu tidak akan Anda temukan jawaban secara pasti. Harusnya kita positif thinking. Oke, hari ini saya ada di sini, hadir menghubungi Medi Broni karena duit saya ada. Oke, sekarang saya cuma pengen tahu, meyakinkan diri saya, benarkah langkah yang sudah saya lakukan? Nah, itu tepat. Teman-teman bisa hubungi saya. Ya, hubungi, ada nomor saya loh. Ya, saya akan dengan senantiasa menunjukkan Anda langkah-langkah yang paling tepat. Daripada Anda salah berpikir dan salah melangkah. Anda sibuk mentafsirkan selalu ucapan mereka melalui WA, melalui email, dan segala. Tidak akan pernah selesai. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda pengen hutang ini lunas, ayo bersama-sama buka kembali pemikiran Anda, pikirkan hal-hal yang positif, pikirkan hal-hal yang menyemangati Anda. Lupakan dan tinggalkan hal-hal yang mengganggu proses Anda buat ke depan. Dengan begitu, Anda mampu mengalahkan pinjol dan Anda mampu untuk membuat debt collector buta sehingga dia tidak tahu lagi cara untuk ngancam. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.
Wassalam. Hutang pinjol masyarakat RI tembus 101, sekian triliun. Itu updatean dari Otoritas Jasa Keuangan per 26 Maret atau di bulan Maret lah ya, di bulan Maret 2026, bukan 26 Maret juga, jelas di bulan Maret 2026. Ini pencapaian yang luar biasa, teman-teman. Jarang. Gila. Kalau dibilangin, kalau seperti kata Bapak Prabowo itu angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun. Ini turun dari mana gitu loh. Ya, seharusnya kalau seperti ini bukan turun angka kemiskinan. Yang ada sempak yang turun. Enggak sih? Itu ada yang turun, harga diri yang turun gitu loh. Gara-gara sebanyak ini orang terjebak pinjol sampai 101 triliun. Berarti ada yang salah dengan hal ini gitu loh. Ini menandakan kondisi masyarakat Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, ini teman-teman semuanya. Saya mau bahas sedikit. Buat teman-teman juga gitu loh, selagi bukan selagi ya, apa ya kata-katanya yang bagus ya. Biar teman-teman memahami regulasi-regulasi yang ada, nah gitu, aturan-aturan yang ada gitu. Nah, jadi karena kita mengingat adanya 101, sekian triliun angka peminjam dipinjol, ini menandakan ada sesuatu yang tidak sehat di dalam hal ini. Menandakan angka kemiskinan itu makin meningkat, bukan makin turun. Kalau turun ke anak cucu sih ya ya aja gitu ya. Tapi bukan turun karena orangnya sudah berkurang, tidak. Tapi turun karena orangnya makin bertambah gitu loh. Turunnya makin ke bawah. Dari kita ke anak kita, dari anak kita ke anaknya lagi, berarti sampai ke cucu-cucunya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, saya pengen mengenalkan aturan itu kembali buat teman-teman semuanya. Dulu teman-teman semuanya, untuk sesi pinjaman online, kita punya ada dua namanya teman-teman. Dua itu beriringan dengan P2P lending. Yang pertama satu FDC, teman-teman pernah dengar yang nama FDC. Yang kedua ada yang namanya Pusdapil. FDC itu adalah fintech data center, tempat penampungan semua data, dan Pusdapil juga hampir sama, pusat data fintech lending. Jadi hampir sama. Dan fungsinya dari dua ini adalah ini untuk memonitor calon si broker. Ya, ini untuk memonitor calon si nasabah buat ke depannya. Kalau namanya sudah tercatat dalam fintech data center atau pusat data fintech lending, menandakan ada catatan yang buruk, ada catatan yang baik, ada catatan dalam perhatian khusus, cukup, sedang, dan segala. Pokoknya ada penilaian masing-masing. Nah, kalau sudah masuk ke dalam hal ini, otomatis dia hampir sama dengan sistemnya Slick. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga ada namanya COJK nomor 19 tahun 2023 atau COJK.06 tahun 2023, yang mana di sana ada satu poin yang cukup menarik teman-teman untuk diketahui adalah satu orang cuma boleh meminjam maksimal 3 pinjol. Nah, kalau satu orang cuma boleh maksimal 3 pinjol, ya otomatis saya rasa kalau aturan ini jalan, tidak ada orang di luar sana yang meminjam lebih dari 3. Pertanyaan saya adalah buat teman-teman semuanya, siapa hari ini yang meminjam lebih dari 3 aplikasi? Boleh isi di dalam kolom komentar yang semuanya itu pinjol legal. Isi di dalam. Kalau Anda sudah meminjam lebih dari 3 aplikasi, itu menandakan aturan itu COJK itu tidak jalan berarti. Menandakan COJK ini di lapangan tidak berfungsi sama sekali. Ya, kalau seandainya aturan itu jalan, otomatis tidak ada teman-teman yang hari ini yang namanya mengalami telat bayar pinjol 4 aplikasi, 5 aplikasi, 6 aplikasi. Oke, ini menandakan aturan tidak jalan kalau masih ada ya yang terjebak lebih dari 3 pinjol. Dan ini sebenarnya COJK ini berlakunya itu sejak Januari 2024. Ingat, berlakunya Januari 2024. Nanti teman-teman bisa cek lagi pinjaman Anda itu dimulai dari tahun berapa, apakah tahun 2024, 25, 26 ya, atau sebelumnya. Kalau sebelumnya sih kita ya nggak usah bahas juga lah, karena memang aturannya itu terbitnya di tahun 2023 sekitaran bulan Oktober atau November. Oke, nah itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, di tanggal 31 Juli ya, OJK juga gebar-geborkan yang mana semua pinjol atau pinder wajib menjadi pelapor SLIK. Otomatis ya, setelah fintech data center tadi, setelah pusat data fintech lending, ada satu lagi nih yang namanya adalah SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Di sana tercatat dengan lengkap sistem perjalanan kita selama kita kredit. Apapun di sana akan tertulis. Apakah itu telat 1 hari, telat 2 hari, telat 3 hari, pokoknya di sana semuanya ada. Apakah kita masuk dalam call 1, call 2, call 3 sampai call 5 ada. Apakah kita masuk dalam perhatian khusus, sedang, dan segala, yang jelas di sana ada. Fungsinya hampir sama dengan fintech data center, hanya saja kalau untuk Pusdapil, nama kita masuk Pusdapil atau fintech data center, kita tidak bisa meminjam di aplikasi pinjol legal manapun.
Oke, kalau nama kita masuk ke dalam SLIK, kita tidak bisa meminjam di perbankan manapun, termasuk pinjol. Oke, berarti hampir menyeluruh ya. Berarti ini ada kamar kecilnya dan ini kamar besarnya. Kamar besarnya itu SLIK, jadi menyeluruh. Kita nggak bisa meminjam di perbankan manapun. Oke, itu sudah poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah, teman-teman semuanya, pinjol sebelum menentukan calon si borrower itu mempunyai tim analis juga untuk menilai lagi kredit scoring berdasarkan dari fintech data center, berdasarkan dari COJK tadi, berdasarkan dari POJK tadi. Nah, kalau semua perkara ini berjalan, rasa saya tidak akan ada lagi dia menemukan nasabah pinjol yang macet bayar, tidak akan lagi menemukan nasabah pinjol yang meminjam lebih dari 3, tidak menemukan lagi nasabah pinjol yang asal-asal meminjam, dan tidak menemukan lagi para joki-joki dan konsultan yang selalu ingin menjebol pinjol-pinjol legal ini ya dengan dalih semi legal. Nah, kita balik lagi ke angka peminjam pinjol tadi. Angka peminjam pinjol itu kan terus meningkat, jumlahnya mencapai 101 triliun. Ini jumlah yang sangat fantastis. Nah, saya rasa ada keterkaitan dengan aturan tadi. Kalau seandainya aturan ini bisa jalan, ya pastinya tidak sebanyak ini dong orang yang bisa minjem, ya. Tapi karena aturan itu tidak jalan, sehingga ya, walaupun kita sudah meminjam di 3 aplikasi, pinjaman ke-4, ke-5 dan seterusnya itu tetap jalan. Makanya harapan saya adalah teman-teman semuanya nanti bisa share ke OJK. Ini untuk OJK ya, harapan saya kalau bisa, selain Anda membaca data yang dikirimkan oleh para aplikasi, Anda juga harus membaca fakta yang terjadi di lapangan. Karena paling banyak faktanya adalah banyak dari PUJK Anda itu, pelaku usaha jasa keuangan itu, yang tidak patuh dengan aturan yang ada. Ya salah satunya yang saya sampaikan tadi. Ya bisa jadi semuanya, gitu loh. Makanya setelah si borrower ini ada pinjaman di 3 atau 4 aplikasi, itu pindar yang ke-5, pindar yang ke-6, pindar yang ke-7 tetap mencairkan. Berarti secara tidak langsung ini menjebak. Pada akhirnya apa? Ini akan menyumbang lagi angka kemiskinan. Ya kan? Menyumbang lagi angka kemiskinan. Mereka akan dihadapkan dengan bunga tinggi, tenor yang singkat, biaya pengembalian yang sangat mahal. Kebanyakan orang tidak akan mampu dalam hal ini. Otomatis dia akan melumpuhkan finansial mereka langsung. Oke. Dan mereka apa yang mereka lakukan lagi? Ya mereka tetap memaksakan diri untuk gali lubang terus. Gali lubang, gali lubang, gali lubang, sehingga ya seperti inilah hari ini. Dalam 101 triliun yang disampaikan OJK itu, angka peminjaman ini sudah berbahaya banget gitu. Karena kita tahu hampir 90% orang yang meminjam di pinjol menyatakan ketidakmampuan dalam membayar. Ya, tidak sanggup dalam membayar. Hanya 10% orang saja yang masih menyatakan sanggup dan mampu, itu pun dengan penuh drama yang ada. Entah itu di bawah tekanan, entah itu menjual aset, entah itu, ya pokoknya berbagai macam versi. Yang jelas boleh disurvei ke lapangan. Hampir 90% orang yang sudah minjam pinjol itu berakhir dengan kemiskinan. Ya, berakhir dengan kemiskinan. Makanya kalau dirilis angka peminjam pinjol itu mencapai 101 triliun, ini sudah luar biasa gitu loh. Berarti angka kemiskinannya sudah meningkat. Dari dulu saya sudah sampaikan, ya, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat usia. Kalau tidak percaya, coba saja. Ya, jadi saran saya buat teman-teman semuanya, tolong kalau yang sudah mengalami telat bayar di 1 atau 2 aplikasi dan hari ini tidak mampu bayar, tahanlah di posisi itu. Ya, jangan Anda buru-buru mencari aplikasi lain, cari aplikasi lain, buru-buru cepat selesai dan segala macam, akhirnya Anda akan terjebak dengan hutang yang lebih besar. Ya, kalau Anda sudah terjebak dengan hutang yang lebih besar, ini bisa bahaya, teman-teman. Hutang kecil aja Anda sulit keluar, apalagi yang besar. Kalau Anda paksakan terus-menerus gali lubang tutup lubang, akan ada masanya galian Anda tidak membuahkan hasil. Dan di sana Anda akan sadar bahwasanya selama ini Anda hanya dimanfaatkan oleh para debt-collector yang melakukan penagihan, mengacaukan pemikiran Anda supaya mendorong gali lubang tutup lubang. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi saya berharap teman-teman bantu saya untuk share video ini sebanyak-banyaknya, dan saya pengen video ini sampai ke OJK, dan saya pengen OJK mengawasi sampai ke lapangan, menyelidiki sampai ke lapangan, bahwasanya benar faktanya aturan yang saya sampaikan tadi tidak jalan di lapangan. Masih banyak orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Bisa kita buktikan nanti kalau OJK mau cari tahu faktanya di lapangan. Setuju teman-teman semuanya? Silahkan di-share ya.
Jadi sekian dulu dari saya, Medi.